Semuanya Iya. lempar-lempar. Ayo kita saling Lempar, mewawancara. Lempar-lempar. Bagaimana? Oh, jadi saya dulu ini. Ya, Oke. silakan. Jadi perasaannya, oke, gimana perasaan kami menjelang rilisnya Perjanjian Gap? Satu-satu ya, mulai dari saya dulu ya. Saya nggak bisa tidur, sumpah, deg-degan juga. Karena jujur akhirnya hari-hari lelah kami syuting dan bercerita bersama-sama bisa dinikmati nantinya sama teman-teman di Indonesia gitu. Kalau yang lain teman-teman gimana? Perasaan saya berdebar, namun dalam waktu yang sama pasrah, berserah apapun yang sudah menjadi kehendak beliau. Dalam banget. Acting. Ya, aku yang jelas seneng akhirnya apa yang kerja keras kita ada hasilnya gitu. Kan kayak orang ini kan, sekolah, terima rapot, nah ini dia rapotnya. Udah lagi rapotan nih. Kebetulan waktu itu saya lagi ada pekerjaan lain di Bali, malam-malam banget. Manajer saya menghubungi untuk membaca sebuah sinopsis. Nah, bayangin ya, malam-malam di tempat yang bukan biasa saya tidur, saya dapat cerita seperti itu sendirian pula. Agak deg-degan sih bacanya, padahal baru sinopsis aja. Cuma yang waktu itu saya ingat ya, yang bikin saya excited dengan project ini dan makin penasaran adalah bagaimana kisah ini tidak hanya menghadirkan horor Indonesia saja, tapi juga ada semacam ada dark komedinya juga di situ. Lagi syuting juga, terus habis itu ditawarin, terus habis itu dan ceritanya bagus dan ini pertama kali aku horor lagi setelah waktu itu horornya Pak Monty tahun 2019. Jadi gimana dapat horor lagi ya seneng, tapi ya takut juga soalnya aku emang aslinya penakut kan, terus kayak gila-gilaan mau ngambil horor gitu ya rasanya. Ada gila-gilanya lu ngambil horor gitu kayak. Ya, tapi karena ceritanya menarik dan berbeda dari cerita-cerita horor lainnya, jadi ya kenapa enggak? Kalau saya saat itu, saya sedang ada di kampung halaman saya, Bali Utara. Belahan utara Pulau Dewata. Jadi sebenarnya film ini menjadi pertimbangan yang luar biasa buat saya. Karena sebenarnya rencana saya mulai dari tahun kemarin itu ingin mengurangi aktivitas, terutama untuk aktivitas syuting film, karena saya lagi berkewajiban untuk menjaga ibu saya yang sakit. Nah, lumayan, udah ditolak, boleh tanya sama Kak Butet. Karena saya pada saat membuat keputusan itu membawa kesadaran nanti, apa yang akan terjadi nanti kalau saya menerima tawaran ini. Kalau tidak menerima kan ya lebih santai, tapi kalau menerima kemudian dampaknya itu kan harus kita pikirkan juga sebelumnya. Dan pasti akan sibuk, dan waktu saya yang saya berencana untuk mengurangi kegiatan dan akan menjaga ibu saya yang lagi menemani sakit, itu akhirnya keputusannya oke, tetapi karena produser begitu sangat toleransi dengan hal-hal yang saya ajukan, dalam artian syuting yang tidak terlalu lama waktunya, dan moga-moga bisa dimaklumi, akhirnya saya iakan. Ini adalah film kedua saya untuk horor. Jubir PGB. Jadi ini ada kisah tentang pasangan suami istri yang terhimpit secara ekonomi. Suatu hari mereka menemukan sebuah kesempatan untuk bekerja sebagai perawat seorang nenek yang sangat kaya di rumah yang sangat besar. Ya. Dalam film aja kaya. Kaya. Lumayan. Masalahnya satu, si nenek
menyimpan rahasia besar. Masalah kedua adalah neneknya meninggal pada saat dijaga mereka. Nah loh, apa yang bakal terjadi? Nah, silahkan ditonton. Dan kalau misalkan ada yang nanya, ini cocok buat ditonton buat siapa? Gini, kalau teman-teman ya, anak bioskop punya temen yang rasanya tuh kayak apa ya, sifatnya pengen cepet kaya gitu ya, bawa nonton ini, suruh nonton. Bilangin aja mau nonton apa, kita udah temenin aja udah gitu, bawa gitu. Saya berperan sebagai nenek Doso, nenek kaya raya. Lumayan lah di film diceritakan sebagai orang perempuan tua yang kaya raya. Setidaknya saya pernah punya pengalaman kaya walaupun di film. Terima kasih untuk yang membuat cerita dan yang sudah mempercayakan peran ini pada saya. Ya, aku di sini berperan sebagai Wati. Wati ini karakter yang wow. Wow. Karakternya wow banget. Wow, pada ketawa semua langsung. Ya, ini aku pertama kali sih dapat peran semenarik ini, sangat menarik ya. Biasanya kan aku selalu dapat yang drama, kalau nggak nangis-nangis ya, Drama, pokoknya sedih-sedihan, gitu cinta-cintaan, jatuh cinta. Ini tuh Wati tuh bener-bener yang, aduh, kayak semua niat buruk manusia tuh ada di Wati deh. Wati ngeselin. Sifat buruk manusia. Dan Della sangat berhasil karena ketika kita syuting tuh saya benci banget sama dia. Dan itu harus dikawal perasaan karena kita di film itu memang harus saling membenci. Iya, padahal sebenarnya enggak. Kalau udah off screen tuh kita berdua kayak oh ibu gitu. Tapi kalau pas lagi take kayak harus. Iya, jadi Wati ini dia tuh pengen segalanya tuh cepat instan ya karena terhimpit masalah kemiskinan ya gitu kan. Intinya dia udah dari kecil hidup susah lah gitu. Jadi gue udah capek hidup miskin. Gue sekarang harus kaya, nggak mau tahu gitu. Alpha girls lah istilahnya, dia yang dominan banget, dia yang licik lah. Pokoknya menghalalkan segala cara, yang penting kaya raya. Pokoknya intinya pikirannya dia tuh hal-hal yang duniawi aja gitu, kayak lupa gitu kalau di atas sana masih ada Tuhan gitu lah. Ya saya cuma sebagai suami yang baik, istri mau apa saya turuti. Itu sih, masa cita-cita istri nggak mau diwujudkan, suami macam apa? Termasuk masuk ke lubang buaya. Betul gitu loh. Jadi benar-benar ini apa ya? Nah, kalau nanti teman-teman nonton filmnya gitu, akan ada mungkin yang relate dengan mungkin ya saudara kalian, mungkin teman kalian, atau mungkin ya kalian sendiri gitu mungkin. Tapi di dalam satu fase kehidupan gitu. Karena saya ngerasa kayak Wati tadi tuh ya, yang diperankan secara apik sama Della gitu ya. Pada saat kami melakoni kisah ini gitu, saya tuh dalam hati tuh selalu ngeliat Della tuh kayak, bentar nih kok kayak gue banget sih ini. Jadi kalau tadi dia bilang, ini jahat sih, enggak, cuma ambisius. Oh, kalau karakter untungnya kita lumayan cukup panjang, persiapannya sekitar 2 mingguan lebih ya. Dan ada acting coach-nya juga, dan itu sangat membantu kita untuk benar-benar tenggelam dalam karakter kita masing-masing. Dan juga ya kalau untuk pendalaman fisik sih sebenarnya udah ada tugas makeup artist yang membuat Wati jadi sangat berbeda dari saya sehari-hari. Dan saya cukup seneng soalnya seneng ya karena menciptakan karakter yang believable gitu loh. Dan kalau untuk persiapan yang menurut saya cukup susah itu adalah justru di sini aku harus nyinden dan aku aja nggak bisa nyanyi, jadi tapi suaranya bagus. Aku nggak bisa nyanyi sama sekali dan aku nggak pernah akan mau nyanyi kan. Terus Tapi surprise banget. Tiba-tiba disuruh nyinden lah sama Mbak Hadrah. Ada satu adegan
kalian harus nonton ya. Kenapa Wati Nyinden? Harus nonton nanti Perjanjian Gaib. Nah, itu dia tuh, itu yang paling sulit sih menurutku. Aku sempat latihan tes vokal dulu lah, nyanyi kelas vokal dulu 3 kali pertemuan gitu untuk ya biar nggak malu-maluin. Biar nggak malu-malu. Keren tapi keren. Aduh. Kalau dari Mas Denny? Oke, begitu saya tahu bahwa saya ada bersama para kaliber kelas berat ini ya, gitu ya. Pastinya udah apa ya? Awal jujur ya, gue tuh agak-agak ini juga gitu. Waduh, gimana ya supaya bisa ngimbangin ya gitu loh. Karena menurut saya pekerjaan sebagai aktor tuh bukan kita saling adu acting, tapi saling komplement gitu loh. Saling bekerja sama. Ya saya cuma mikirnya gimana saya bisa jadi teman yang baik buat mereka semua, yang bahkan yang di belakang kamera sekalipun. Ya kalau misalkan kalian teman-teman lagi main MOBA lah gitu. Ini gue support yang gimana nih? Jangan cuma jadi MM doang gitu. Kok jadi gamer? Tahu dia langsung. Ada yang tahu tuh. Aku nggak tahu. Iya. Nah, risetnya selain tadi yang sudah dijelaskan sama Della gitu, saya juga sebenarnya melihat kembali sebenarnya kayak berita-berita tentang ritual-ritual apa saja yang dilakukan oleh orang-orang untuk mencapai kekayaan, terus kasus-kasus apa aja yang sifatnya itu mistis tapi ujung-ujungnya adalah pengen kaya cepet gitu. Itu saya baca sebenarnya gitu loh. Ya agak kaget juga ya, ternyata Indonesia ini banyak sekali metode-metode pesugihan rupanya gitu. Mungkin kalau suatu hari nanti ada sequelnya saya akan bikin tutorialnya mungkin gitu. Iya. Enggak lah, takut. Tapi itu yang mau kita coba potret di sini juga gitu loh. Dan mudah-mudahan selain ya teman-teman terhibur gitu nantinya, paling nggak juga ngerasa kayak oh ternyata ada toh ya yang kayak gitu. Ada perasaan seperti itu. Sebelum saya jawab itu, saya mau ucapin terima kasih sama Ibu Sutradara Hadra Daeng Ratu karena punya strategi. Saya sempat ngobrol sebelum kita masuk ke lokasi syuting. Memang on purpose gitu, sengaja untuk tidak mempertemukan kita bertiga, terutama saya dengan mereka. Karena di dalam film itu memang supaya dapat keganjilan rasa untuk bertemu saat itu bagus banget. Jadi ketika begitu mulai syuting hari pertama kita masih belum terlalu saling mengenal. Memang itu tujuan goalnya dari Ibu Hadrah ya, untuk mempertemukan kita supaya dapat chemistry, keganjilan rasa itu tetap terbangun. Kalau bedanya, saya kalau dalam syuting itu maksudnya involve dalam berbagai peran yang dimainkan, berusaha untuk seperti ibaratnya sebuah kanvas yang kosong, jadi tidak berani untuk menggambar bentuk apapun. Jadi menyediakan kekosongan rasa supaya sutradara lebih leluasa untuk menggambar atau mewarnai apa sih yang diinginkan gitu. Jadi mungkin kalau orang melihat setelah selesai dalam bentuk visual barangkali kok mirip atau apa itu terserah mereka. Tetapi tentu saja keinginan dari apa yang terjadi di dalam tidak berusaha untuk menyamai apa yang sudah terjadi di karya-karya orang lain. Ya moga-moga lah apa yang direncanakan bisa memenuhi harapan publik. Tapi sebagai nenek bukan sebagai ibu. Di sini saya diceritakan usia 70 tahun ke atas ya. Wajah saya. Saya dulu ya? Boleh ya? Boleh ya? Oke, gantian. Ini harus ditonton karena memang cerita tentang, memang pasti semua orang ingin terlepas dari lilitan ekonomi yang begitu mencekik ya, bahwa sekarang kenyataannya semuanya harus dibeli dengan uang. Kalau zaman dulu kan barter,
Ada satu desa di India yang orang sudah tetapi harus mencapai segala sesuatu yang sempurna. Maksudnya segala sesuatu sudah dimiliki. Akhirnya manusia akan kembali kepada renungan bahwa pada suatu saat nanti semuanya tidak akan berarti apa-apa. Di sana terjadi barter. Apa kamu punya keahlian apa? Misalnya menari, kamu mau beli makan nasi campur, tidak usah membayar dengan uang, tetapi dengan talentamu. Itu sekarang terjadi di India. Nah, di Indonesia mungkin suatu saat kalau orang udah lelah dengan apa yang dimiliki, karena ketika memiliki banyak harta juga bukan satu hal yang gampang. Nah, ini adalah banyak pesan-pesan kehidupan yang bisa pakai renungan untuk anak bioskop ketika ingin mau mencapai sesuatu itu ditonton dulu. Ini seperti kayak manual book gitu ya, kayak guidance untuk renungan kehidupan di masa yang akan datang. Ada satu quote bahwa masa depan itu masa lalu, kini dan nanti. Jadi harus ingat dengan pesan-pesan leluhur untuk menuju masa depan. Kira-kira demikian. Saya belajar banyak loh ini. Kayaknya semuanya udah deh. Iya, recapnya itu. Oh, aku mungkin aku Tetapi akan dari sisi ininya menambahkan. kali, sisi greednya, dari Aku, sisi iya. kerakusan keserakahannya kalau ini Oh, renungkan. aku mungkin lebih mau nambahin kenapa harus nonton Perjanjian Gaib, karena ini adalah horor yang berbeda. Mungkin kalau kita lihat di bioskop sekarang kan horor-horor banyak yang menjual jump scare dan yang lain-lain, kengerian-kengerian itu. Di sini ada juga, hanya saja di sini itu kalian bisa tertawa sekaligus ketakutan. Gimana? Dalam waktu yang bersamaan. Dalam waktu yang bersamaan. Ketawa sambil takut tuh gimana ya? Ya udah nonton Perjanjian Gaib deh. Iya. Jadi kita di sini semua tidak berusaha untuk melucu, karena saya terus terang bukan komedian. Kalau Mas Denny sih lucu ya, ya memang. Jadi ketawanya bukan mengetawain sesuatu yang lucu, tapi sesuatu yang apa ya sebutannya ya? Yang tragedi buat orang lain. Tragedi buat orang lain, benar. Tapi komedi buat kita. Betul, itu dia. Seperti kata Mas Denis kan, kadang kita menertawai apa? Penderitaan orang lain. Iya, itu dia. Iya. Ketakutan yang sudah pada puncaknya itu kadang-kadang membuat kita menjadi merasa jenaka. Tuh. Ya, Dan nggak? bawa ketawa aja lah gitu kan. Kalau Ya. ini Dennis mungkin dari sisi kasih sayang yang berlebihan membawa malapetaka, bagaimana kau Iya. mencintai istrimu sehingga dibawa ke lembah nista kan? Wih. Wahai lelaki bucin. Ini sebuah pesan buat kamu. Wahai kalian yang pengen kaya cepat dengan segala cara, nonton deh. Oh, seru. Kita kasih tahu caranya gimana. Tapi pulang, bakal berubah pikiran kamu. Gitu sih. Mudah-mudahan cocok lah buat teman-teman. Perjanjian Gaib mulai di bioskop 9 Maret 2023. Halo anak bioskop, jangan lupa nonton Perjanjian Gaib Tanggal 9 Maret 2023 di Cinepolis. Cinema. Cinema.